Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini Kak Hikmah akan membahas mengenai segitiga Pythagoras. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Nah, apa sih Pythagoras itu? Jadi Pythagoras itu adalah suatu aturan perhitungan sisi untuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu ada segitiga yang salah satu sisinya sebesar memiliki sudut gitu ya. Memiliki sudut sebesar 90 derajat. Dan sudut 90 derajat itu terbentuk antar dua sisi tegak, di mana satu sisi vertikal dan satu lagi sisi horizontal. Jadi pertemuan antara sisi tegak vertikal dengan sisi mendatar horizontal, nah itu akan membentuk sudut siku-siku. Ini ya, sudut di sini, ini sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, segitiga yang salah satu sisinya memiliki sudut 90 derajat itu adalah segitiga siku-siku, ya kan? Nah, sekarang aku coba untuk menuliskan di sini, misalnya di sini A, B, titik sudut A, B, dan C. Oke, maka aturan dalam Pythagoras untuk menghitung besaran sisi AB, AC, dan CB adalah kalau kita menghitung sisi yang miring CB itu adalah rumusnya adalah CB kuadrat sama dengan sisi AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Lalu kalau kita mau mencari sisi AB itu sama dengan sisi miringnya, sisi CB kuadrat, AB-nya dikuadratin dulu, AB kuadrat sama dengan sisi miring CB kuadrat dikurang sisi AC kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari sisi AC kuadrat itu sama dengan sisi miring CB kuadrat atau BC ya, dikurang sisi AB kuadrat. Seperti itu ya teman-teman, untuk mencari sisi segitiga siku-siku. Nah, inilah yang disebut dengan aturan Pythagoras. Kalau misalkan kita nggak mau pakai AB, AC gitu kan, nah kita bisa nih kayak menentukan misalkan sisi AC itu adalah sisi A kecil, ya kan? Sisi AB itu sisi B kecil, dan sisi miring ABC atau CB itu sisi C kecil. Maka kita bisa menuliskan juga kalau sisi C kuadrat itu adalah sisi AB kuadrat ditambah sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Sisi A kuadrat itu sama dengan sisi C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, sisi B kuadrat itu berarti sisi C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini kan bentuknya masih kuadrat semua ya teman-teman. Kalau kuadrat semua berarti untuk menentukan misalnya sisinya C berarti akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sisi B itu berarti akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu sisi A itu berarti akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Itu ya teman-teman caranya. Jadi intinya itu sisi miring segitiga siku-siku ya, sisi miring segitiga siku-siku, sisi miring itu adalah penjumlahan dari sisi tegak, itu adalah akar dari penjumlahan sisi tegak A kuadrat ditambah sisi mendatarnya ya kan B kuadrat.
Oke, sisi miring itu dia penjumlahannya, dan sisi yang sebaliknya itu adalah pengurangan dari sisi miring dikurang sisi tegak yang satu lagi, sisi yang tegak satu laginya gitu. Intinya sih seperti itu ya teman-teman untuk perhitungan Pitagoras pada segitiga siku-siku. Next, lanjut kita ke latihan soalnya ya. Oke teman-teman, ini untuk contoh soalnya ya. Jadi di sini ada 6 segitiga. Yuk kita coba untuk mencari salah satu sisinya dengan menggunakan rumus Pitagoras, teorema Pitagoras ya kan. Oke, yang nomor 1A itu kita lihat di sini nomor 1A itu yang dicari sisi miringnya ya teman-teman. Kenapa kita bisa bilang itu yang X adalah sisi miring? Karena letak X ini dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi miring ya teman-teman. Berarti kalau sisi miring, apa rumusnya? Sisi miring X ya, sisi miring itu adalah jumlah dari sisi tegak kuadrat ya. Ya, itu adalah sisi miring adalah akar dari penjumlahan sisi tegak kuadrat. 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti X sama dengan akar 12 kuadrat 144 ditambah 15 kuadrat 225. Ini sama dengan akar 9 ya kan, 6 3 ya, 369. Akar dari 369 sama dengan hasilnya sekitar ini koman ya teman-teman, hasilnya itu sekitar 19,20 cm. Jadi dia itu koma 12 15, maka X-nya adalah 19,20. Lanjut yang B. Yang B kita nyari sisi tegak mendatarnya ya. Yang teman-teman berarti B rumusnya X sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan 13 kuadrat dikurang sisi tegak yang satu lagi dikuadratkan ya. Berarti akar dari 13 kuadrat 169 dikurang 25 sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 sama dengan 12 ya. Berarti X ini 12. Oke, lanjut ke nomor, aku mau langsung aja ke nomor E ya teman-teman. Untuk nomor E kita nyari sisi tegak yang satu lagi ya, sisi tegaknya bukan sisi miring ya, dimana X-nya sama dengan akar dari sisi miringnya itu 8 ya teman-teman, karena dia 8 ini berhadapan dengan sudut siku-sikunya, berarti 8 adalah sisi miring. Berarti 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 dikurang 36 ya, sama dengan akar dari 14 kurang 6 8 28, akar dari 28 ya gitu teman-teman. Berarti kalau misalkan kita ubah ke bentuk pengakaran, akar 4 kali 7, berarti bisa kita tulis 2 akar 7. Berarti akar 28 itu 2 akar 7. Nah, ini untuk soal selanjutnya teman-teman. Jadi yang tadi kita ambil 3 soal aja.
Nah, selanjutnya ini ada gambar. Nah, kita disuruh menentukan panjang AB dari gambar berikut. Oke, sekarang gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama, AB-nya ini miring ya, teman-teman. AB-nya itu like this, ya, miring kayak gini. Oke. Nah, dari titik yang sebelah sini aku ambil garis lurus, ya, lurus mendatar ke kiri. Oke. Nah, ternyata dari garis yang ini, teman-teman, yang garis merah ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya di sini nih ya, teman-teman. Gitu. Jadi AB-nya ini adalah sisi miring ya. Nah, sisi lurus yang mendatar itu sejajar dengan DC ya. DC itu dia panjangnya sama dengan, ya, mungkin di sini aku kasih titik O gitu ya, teman-teman. Berarti garis DC dari garis OB sejajar dengan DC, dan DC itu panjangnya sama dengan OD atau DO. Berarti ini 4 cm, di sini juga 4 cm ya, berarti teman-teman. Nah, berarti OB itu juga 4 cm. Berarti kita udah dapat salah satu sisinya itu 4 cm. Nah, sekarang sisi yang tegaknya AO, OA ya kan. Nah, caranya itu berarti berapa? Berarti kan kita nih bisa ya, di sini kan 4 cm. Ya kan, 4 cm dikurang 3 cm ya kan, 4 cm dikurang 3 cm, yaitu berarti di sini adalah 1 cm. Tuh, berarti kita udah dapet nih sisi yang mendatar 4 cm, sisi yang tegak itu 1 cm. Berarti kita tinggal mencari sisi miringnya. Sisi miringnya AB, nah kan, berarti bisa kita cari AB sama dengan akar dari sisi yang tegak dikuadratkan, 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 16 ditambah 1 sama dengan akar 17. Berarti panjang AB untuk gambar yang pertama adalah akar 17. Lanjut ke gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua, AB-nya ini itu ya, salah satu sisi tegak mendatarnya. Nah, untuk mencari sisi AB, maka kita butuh bantuan garis nih. Bantuan garisnya kita tarik dari titik D ke B. Ya kan, dari titik D ke B. Nah, ternyata ketika kita menarik garis dari titik D ke B, itu ada dua segitiga ya, dua segitiga siku-siku. Ini segitiga yang pertama, nah ini segitiga yang kedua. Oke, kita lihat dulu nih segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama ini, garis merah ini adalah sisi miringnya. Maka kita bisa mencari panjang garis merah ini dari segitiga yang pertama, yaitu sisi merah ini, sisi garis merah ini dia termasuk sisi miring ya, termasuk sisi miring. Maka kita bisa cari DB sama dengan, ya, akar dari sisinya 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ya. Berarti sama dengan akar dari 16 ditambah 49 sama dengan akar dari 65, akar 65. Berarti sisi miring ini yang garis merah atau DB, dia panjangnya adalah akar 65. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke segitiga yang kedua, ya kan. Nah, segitiga yang kedua ini juga segitiga siku-siku ya. Nah, ini kita bisa mencari sisi AB-nya. Oke, untuk mencari sisi AB berarti sisi AB berarti kita bisa langsung sisi miringnya
akar dari sisi miring kuadrat, berarti akar dari 65 kuadrat dikurang sisi tegaknya 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 65 kuadrat, akar dari 65 kuadrat akarnya hilang ya. Jadi 65 dikurang 36, ya kan? Sama dengan akar dari 9, 15 kurang 6, 9, sisa 1, 5 kurang 3, 2, berarti akar 29. B ini panjangnya adalah akar 29. Itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Untuk mencari panjang AB, maka aku juga perlu bantuan garis. Aku ambil tarik garis ya. Dari A ke B gini, seret. Ya kan? Nah, ketika aku tarik garis dari A ke B ini ada dua segitiga siku-siku juga ya. Ya, teman-teman. Ada dua segitiga siku-siku. Tapi aku juga perlu bantuan garis juga ya, teman-teman. Bantuan garis lagi. Aku kasih warna hijau. Oke. Bantuan garis dari sini. Ya kan? Terus ke sini. Ya kan? Berarti ini ada turun garis ini. Oke, berarti ini ada itu ya teman-teman. Tuh, jadi ini tuh kalau misalkan kita tarik garis ke sini, set dijoin sampai bawah. Nah, ini juga ada segitiga siku-siku ya teman-teman. Jadi lihat deh, ada garis hijaunya 2 sama garis AB. Nah, itu terbentuk segitiga siku-siku ya teman-teman. Berarti bisa kita tentukan dari sini ya kan. Berarti di sini aku kasih O ya kan. O berarti AO itu 3 cm ditambah 1 cm. Berarti AO itu 4 cm ya. 1, 3 ditambah 1 cm. Nah, OB itu sejajar dengan garis yang bawahnya ya. Berarti 5 ya teman-teman. Berarti 5 cm ya kan. Berarti OB atau BO sama dengan 5 cm. Oke, dari AO sama BO, OB nih, AO sama OB sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari AB, ya kan? Karena ada sisi AOB, ya kan? AB itu ada di AB itu dia jadi satu ya teman-teman, menjadi segitiga dengan AO dan OB, menjadi segitiga siku-siku dengan AO dan OB, di mana AB itu adalah sisi miringnya. Oke, kita tinggal cari. Berarti kalau dari sisi miring, tinggal AB sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar 16 ditambah 25. Berarti 16 tambah 25 sama dengan 41. Berarti AB panjangnya adalah akar 41. Gitu ya teman-teman pembahasannya. Oke teman-teman, yang terakhir ini ada triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras ini adalah 3 sisi yang membentuk segitiga Pythagoras, ya kan? Ada 3 sisi yang membentuk segitiga Pythagoras. Di sini yang merupakan triple Pythagoras, contohnya adalah sisi 3, 4 dan 5. Sisi 15, 12, 13, 9, 12, 15, 8, 15, 17, dan 12, 16, 20, dan seterusnya, dan banyak lagi pasangan sisi-sisi yang membentuk segitiga Pythagoras atau segitiga siku-siku gitu. Jadi ada 3 sisi yang membentuk segitiga siku-siku, disebutnya triple Pythagoras.
Pitagoras gitu teman-teman. Jadi triple Pitagoras ini kalian bisa hafalin ya, kalian bisa hafalin, dan ini angkanya tuh nggak koma-komaan gitu. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya tentang teorema Pitagoras dan segitiga siku-siku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.